Selamat malam, Prof. Bagaimana nih kabarnya Prof hari ini kalau kita boleh tahu? Baik, semua baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah baik ya Prof. Sebelumnya Prof, perkenalkan nama saya Olive. Di sini saya bersama rekan saya, Saya Civa. perkenalkan Prof. Civa. Ya, izin memandu acara ini Prof. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dari kegiatan WeShare Visip Dokter pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya udah tahu tuh namanya? Iya Prof. Saya dilahirkan pada tanggal 28 Februari tahun 42. Jadi Anda ini semua adalah cucu saya sebetulnya. Ya, cucu atau malah buyut malah. Saya masuk Fakultas Kedokteran Unpad pada tahun 1960. Jadi sebagai angkatan yang keempat, 57, 58, 59, 60. 57 adalah angkatan pertama. Dan selesai sebetulnya harusnya tahun 67. Tetapi karena kita tahu pada waktu tahun 65-66 itu kita dalam keadaan tidak situasi kondisi negara kita kurang begitu baik, sehingga kurikulum kita juga rada kacau. Sehingga akhirnya saya selesai bulan Maret tahun 68. Itu mengenai riwayat sebagai dokter umum. Dan kemudian saya menjadi pertama kali masuk menjadi asisten di bagian anatomi. Tapi itu hanya sebentar, karena kemudian saya pindah ke bagian farmakologi. Jadi pada waktu itu tahun 67 nih. Jadi masih belum selesai, masih dokter Anesmed, saya sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi kalau istilah sekarang PNS. Jadi belum selesai sebetulnya, masih dokter Anesmed. Tapi waktu itu gampang sekali, kita boleh pilih sebetulnya. Anda mau jadi dokter di Fakultas Kedokteran sebagai pendidik, atau menjadi dokter militer, atau menjadi dokter di Departemen Kesehatan. Jadi pilihannya waktu itu cuma 3, 1, 2, 3. Enak dulu boleh pilih-pilih. Kalau sekarang barangkali Anda semua mesti dilemparin ke daerah barangkali. Kemudian saya memilih sebagai pendidik. Jadi sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unpad mulai tahun 67 November. Nah, tahun 68 saya selesai. Tahun 71 saya mulai mengikuti pendidikan spesialis di bagian ilmu penyakit dalam Januari. Dan menyelesaikan pendidikan pada Februari tahun 76. Jadi 71 sampai 76. Itu pendidikan spesialis. Pada tahun 78 atau 79 saya diminta untuk menjadi pimpinan dari bagian ilmu kedokteran nuklir. Aneh toh? Dari penyakit dalam kemudian diminta menjadi kepala bagian kedokteran nuklir, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bersedia. Ada beberapa dokter radiolog yang pernah bekerja di situ 1 bulan kemudian kabur. Ya. Lalu saya katakan sama pimpinan waktu itu, dekan dan direktur rumah sakit, saya tidak tahu apa-apa mengenai ilmu kedokteran nuklir.
selama ini kita nggak pernah tahu. Tidak jadi masalah, kata beliau-beliau. Anda segera akan kita kirim ke negeri Belanda untuk pendidikan. Jadi berangkatlah saya ke negeri Belanda pada akhir tahun 78. Begitulah kira-kira. Dan akhirnya saya kembali tahun 80, saya langsung diangkat menjadi kepala bagian. Hebat nggak tuh? Jadi baru lulus langsung jadi kepala bagian. 26 tahun sampai tahun 2006. 2006 atau 2016? 2006 kalau nggak salah. 26 tahun. Kemudian saya mengundurkan diri karena memang waktunya sudah terlalu lama. Akhirnya tahun 2012 saya pensiun sebagai pegawai negeri dan menjadi guru besar emeritus. Oh ya, saya diangkat menjadi guru besar pada tahun 95, 1 Januari. Dan kemudian tahun 2012 pensiun sebagai guru besar emeritus. Itu perjalanan karier sebagai pegawai negeri. Barangkali ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan tadi mengenai perjalanan karier. Pada tahun kira-kira pertengahan tahun 2008, saya diangkat menjadi ketua lembaga penelitian UNPAD, Universitas Padjadjaran. Kemudian pada tahun 2017 saya diangkat menjadi sekretaris senat universitas. Tadinya sekretaris senat mahasiswa loh. Sekarang jadi promosinya menjadi sekretaris senat universitas. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu Anda ketahui. Karena saya kita ini, bekerja kelompok kami ini, saya beberapa teman-teman adalah pendidik. Jadi ini kita ada di lembaga pendidikan. Masa saya selalu akan menjadi dokter begitu saja? Ada kesempatan untuk menjadi S3 doktoral. Itu saya ambil pada tahun 87 dan selesai tahun 80. Tahun berapa ya? 5 tahun kemudian saya menjadi S3 jadi doktor. Dan tahun 93 jadi doktor, 95 menjadi guru besar. Sampai selesai tahun 12 karena udah umur 70 tahun bukan terpaksa lah ya, memang harus pensiun. Dan pensiun diangkat menjadi guru besar emeritus. Jadi saya pernah menjadi ketua lembaga penelitian UNPAD bukan kedokteran, Universitas Padjadjaran. Pernah menjadi sekretaris senat Universitas Padjadjaran dan kemudian pensiun terakhir tahun 2012 karena usia sudah 70 tahun. Capek juga ya. Nah, sekarang usia saya sudah mendekati 80. Anda itu semua cucu-cucu saya nih. Atau anak-anak atau cucu. Ya, gitu kira-kira. Kalau mengenai tadinya saya nggak punya ide, tapi setelah saya masuk rasanya enak juga ya. Akhirnya saya menjadi penyakit dalam, endokrin, dan sebagai catatan, karena saya banyak berkegiatan di luar negeri juga, di samping di Indonesia, saya pada tahun berapa lupa lagi, saya diangkat jadi Vice President dari Asia Oceania Thyroid Association. Jadi perkumpulan tiroid Asia Oceania sebagai wakil presiden selama 2 periode, ya. Dan sekarang saya diangkat sebagai emeritus council member, jadi sebagai anggota dewan kehormatan dari perkumpulan tiroid Asia Oceania. Itu. Nah, dalam bidang kedokteran nuklir, juga lucu juga nih. Pada tahun 92, tahun 92,
saya diangkat menjadi presiden dari kedokteran nuklir Asia Oseania, kedokteran nuklir Asia Oseania. Dan kami menyelenggarakan Kongres Kedokteran Nuklir Asia Oseania di Jakarta. Dan waktu itu dibuka oleh Presiden Soeharto sendiri di Istana Negara. Yang hadir cukup banyak, sekitar 750 orang dari seluruh dunia. Jadi wakil-wakil dari dunia ada. Dari Jepang, dari Belanda, dari Denmark, Amerika, macam-macam. Pada datang pada tahun 92. Dan saya adalah presiden dari Asia Oseania pada waktu itu. Karena presiden yang sebelumnya itu Profesor namanya lupa, Profesor Hussein Profesor Dayem. Waktu itu lagi perang Kuwait. Jadi dia mengundurkan diri sebagai presiden. Saya yang menggantikan dan saya minta diadakan di Indonesia kongresnya. Dengan waktu itu dibuka resmi oleh Pak Presiden Soeharto. Itu satu peristiwa yang sangat bagi saya ya pribadi itu bersejarah. Karena masih muda sekali, saya umur baru 50, nggak sampai 50 tahun. 50 tahun pengalaman di bagian kedokteran nuklir juga baru 2-3 tahun. Bukan 2-3 tahun. Ya baru kira-kira nggak sampai 5 tahun lah. Karena menjadi ketua presiden Asia Oseania, bayangkan aja. Waktu itu ya. Nah kemudian saya ada pensiun, ya udah nggak ikut-ikut lagi. Kira-kira begitu. Jadi ada presiden Asia Oseania tiroid, presiden Asia Oseania kedokteran nuklir, sekretaris mahasiswa, dan sekretaris senat universitas. Itu capaiannya. Ya cukuplah. Sampai situ aja dulu lah lain kali. Oke. Begini, tadi kan saya katakan, saya masuk ke Fakultas Kedokteran Unpad, bagian endokrin. Karena udah selesai pendidikan dokter, kan jadi spesialis penyakit dalam. Di spesialis penyakit dalam itu ada jenjang berikutnya lagi, SP2, yaitu konsultan bisa endokrin, bisa kardiologi, bisa gastroenterologi, bisa macam-macam. Dan saya memilih dengan sadar memilih endokrin, ya, karena saya pikir ya mungkin itu bagi saya lebih cocok. Dan saya banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mengenai tiroid. Dan bukan kebetulan lah, karena di endokrin itu hanya beberapa orang, saya sering ikut dalam kegiatan-kegiatan kongres atau pertemuan-pertemuan tiroid di Indonesia. Jadi bukan perkumpulan ya, tapi perkumpulan tiroid, perkumpulan endokrin Indonesia mula-mulanya, Perkeni namanya. Ya, saya banyak ikut di situ dan berkenalan dengan tokoh-tokoh tiroid di Indonesia, antara lain almarhum Profesor Joko Mulyanto dari Semarang, Profesor Asnam dan sebagainya. Karena sering ikut ya, ikut ke luar negeri juga, ikut di mana-mana juga, sehingga saya banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh tiroid di Indonesia dan di dunia. Banyak berkenalan dengan mereka-mereka itu. Ya, pada satu saat ya beliau itu berkata, ini kita di Indonesia tidak punya perkumpulan tiroid. Kita nggak ada perkumpulan tiroid. Di luar negeri ada American Thyroid Association, European Thyroid Association, Japan, Korea, China, semua punya perkumpulan tiroid. Maka diminta saya untuk menginisiasi, memulai untuk mendirikan perkumpulan tiroid Indonesia. Akhirnya saya dirikan pada tahun 2019 pada tanggal 2 Agustus di Bandung. Kita dirikanlah perkumpulan tiroid Indonesia, atau bahasa Inggrisnya Indonesian Thyroid Association. Jadi demikian ceritanya bagaimana saya mendirikan
perkumpulan tersebut. Jadi saya rasa kita sebagai mahasiswa kedokteran, Anda sebagai mahasiswa kedokteran, ini baru-baru semua nih ya. Saya selalu bilang sama mahasiswa, calon mahasiswa kedokteran. Jadi mahasiswa atau jadi dokter ya. Jadi dokter itu ada 3 peranan yang penting. Peranan pertama adalah seorang profesional. Profesional artinya Anda mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan untuk melakukan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan, baik pelayanannya kuratif, preventif, maupun rehabilitatif. Jadi kuratif itu mengobati, preventif mencegah, rehabilitasi itu adalah bagaimana membangkitkan kembali pasien-pasien yang sudah sakit sampai sembuh supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Itu tugas Anda sebagai profesi, sebagai dokter. Itu tidak bisa lepas. Yang kedua, Anda adalah seorang saintis. Anda adalah seorang ilmuwan. Karena dibandingkan dengan, maaf, kawan-kawan yang lain, dari pendidikan yang lain, Anda tentu mempunyai pengetahuan yang jauh lebih luas, ya, dalam bidang sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Anda harus banyak baca. Jadi jangan hanya baca buku kedokteran aja. Majalah-majalah yang sifatnya politik, bukan politik saja lah, budaya, kesenian, dan sebagainya, sosial, politik. Sehingga Anda mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan kawan-kawan. Coba nanti Anda lihat, kalau Anda sudah menjadi dokter, bandingkan pengetahuan Anda dengan pengetahuan kawan-kawan dari bidang lain. Jadi bukan bidang kedokteran. Umumnya, seorang dokter akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Itu. Jadi jangan hanya baca buku kedokteran aja. Bacalah sedikit-sedikit, atau internet tuh banyak sekali di internet sekarang. Sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kalau senang sastra. Kalau senang budaya yang lain, silakan. Senang dengan politik, silakan. Ya, itu fungsi kedua sebagai seorang saintis. Dan pengetahuan alam yang lain, ya, pengetahuan alam juga penting. Yang ketiga, Anda adalah seorang leader, pemimpin. Ya, kalau Anda mungkin di kota besar nggak begitu kerasa ya, tapi kalau coba Anda masuk ke daerah, begitu Anda masuk ke daerah, Anda dianggap orang yang paling tahu dibandingkan orang yang tidak tahu. Anda bisa menjadi pemimpin di masyarakat, walaupun masih muda, tapi orang akan selalu bertanya sama Anda, gimana ini. Anda bisa menjadi pemimpin dalam bidang apapun. Jadi 3 itu fungsi Anda, profesi, saintis, dan leader, pemimpin di masyarakat. Di kota besar pun demikian, mungkin di tingkat RT RW Anda menjadi lebih banyak dikenal orang dibandingkan dengan sarjana-sarjana lain. Nah, itu yang saya selalu sampaikan kepada semua calon-calon dokter. 3 itu fungsi Anda yang perlu Anda pegang. Jangan hanya dokter aja. Ya, baca juga komik lah dikit. Komik atau cerita-cerita pendek. Saya tahu juga siapa itu Rabindranath Tagore dan sebagainya. Einstein itu siapa. Ya, tapi itu pengetahuan umum yang Anda harus tahu. Tidak bisa enggak. Betul, jangan hanya tertutup pada satu profesi pendidik itu saja. Materi Anda seorang seniman misalnya bisa main gitar, bisa main piano, silakan aja. Sebagai dokter itu enggak ada masalah. Malah membanggakan kita. Jadi jangan tertutup sama kedokteran aja melulu. Membosankan lama-lama. Satu hal lagi ya, bahwa sistemnya sekarang, suasana pendidikan sekarang beda sekali dengan pendidikan pada waktu saya tahun 60. Tahun 60 mencari jurnal, mencari literatur itu setengah mati susahnya.
Susah sekali mencari literatur. Sekarang Anda tinggal pencet-pencet di handphone, pencet di laptop, keluar apa yang Anda bisa inginkan. Itu jauh lebih mudah. Sehingga mungkin jadi dokter 3, 4, 5 tahun selesai lah. Ya, dulu mau susahnya setengah mati. Ya. Baik, terima kasih. Baik, berhubung sesi talk show kami sudah selesai, saya sebagai moderator mewakili teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih atas sharing pengalaman dan tips dari Prof. Johan. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil dan kami terapkan di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. 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 Terima kasih Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nuhun, Prof.